Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, karena malam ini sudah sampai di malam Jumat lagi, itu tentunya sudah berarti aku akan menemani kalian lagi dengan menceritakan satu kisah horor Wawa part 275, Wak. Malam ini lagi-lagi kita dapat kisah atau KHW jadul yang gak kalah epic dari KHW-KHW sebelumnya. Nah, kisah yang akan aku ceritakan ini, Wak, dialami sama bapaknya Wawa di tahun 1990-an, Wak. Dimana pada suatu malam bapaknya Wawa ini pulang dari rumah kawannya setelah ada urusan, ya kan. Nah, di tengah perjalanan pulang, bapak ini tiba-tiba berpapasan dengan seorang laki-laki yang dia kenal dekat. Nah, laki-laki itu kemudian mengajak bapak untuk melakukan sebuah niat baik, yaitu melaksanakan ibadah sholat berjamaah bersama. Nah, tapi siapa sangka niat itu ternyata tidak sebaik kelihatannya. Kenapa? Karena setelah melakukan niat baik itu, bapak ini justru dikejutkan dengan sebuah kejadian mistis yang di luar akal sehat. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Tapi tunggu dulu. Sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau makan makanan kesukaan aku dulu, yaitu Cedea Fish Dumpling, Wak. Jadi Cedea Fish Dumpling ini adalah frozen food yang rasanya enak kali, Wak. Harganya terjangkau dan tentunya bisa dinikmati di segala situasi. Nah, Cedea ini, Wak, juga sudah bersertifikasi halal, higienis, dan juga mengandung protein ikan yang baik untuk tubuh. Nah, biasanya nih, Wak, ya, kalau misalnya sebelum mau syuting ini, aku pasti bakal sarapan dulu pakai Cedea Fish Dumpling biar makin semangat lagi. Cedea Fish Dumpling ini juga punya 4 varian rasa, Wak, yaitu Cedea Fish Dumpling cheese yang isi kejunya lumer kali, Cedea Fish Dumpling chicken yang isinya ayam cincang, Cedea Fish Dumpling spicy chicken, dan Cedea Fish Dumpling chicken curry. Dua-duanya sama-sama enak, Wak, dan cara masaknya juga gampang kali. Kalian bisa rebus, bisa digoreng, bisa dikukus, bisa dibakar, atau kalian juga bisa kreasikan aja dengan berbagai menu masakan favorit kalian, Wak. Pagi-pagi aku udah masak Cedea Fish Dumpling dengan cara digoreng dan juga dikukus. Yang cheese ini aku kukus, Wak, terus yang fish dumpling chickennya aku goreng. Dan biar mantap lagi kan, Wak, tenang, aku udah tambahin nasi sama sos sambal. Masya Allah. Sekarang kamu coba makan bentar ya. Nah, aku mau cobain yang cheese-nya dulu nih, Wak, ya kan. Alamak, kalian aja yang makan, aku juga lapar ini mau makan juga. Deh, kalian tengok ya, yang cheese. Wah, bismillahirrahmanirrahim, dicocol pakai sambal. Emang enak. Kejunya tuh betul-betul gurih kalau, Wak, meleleh langsung di lidah. Kalian bisa lihat nggak sih di sini? Nah, jangan salah, rasa ikannya betul-betul berasa. Betul-betul nggak nyesel aku nyetok Cedea Fish Dumpling ini, Wak, di rumah dan juga di kantor. Terus mau aku stok. Sekarang aku gantian mau coba yang chicken ya. Nah, chicken aku pakai nasi. Kita lihat dulu isinya. Lumer, ayamnya banyak kali, ya Allah. Pakai nasi lah ini, masa iya nggak pakai nasi? Cocok. Daging ayamnya juicy kali, Wak, gurih kali. Dipakein sambal sama nasi makin mantap lagi. Yang paling cocok, udah nggak usah pakai lauk-lauk lain, kayak gini juga kenyang, Wak, sedap. Terus satu lagi. Emang enak kasih sambal, ya kan? Nggak pakai sambal pun emang enak juga. Ikannya berasa, isinya jelas juga rasanya, banyak juga isinya kan. Nah, buat kalian yang pengen ngerasain lezatnya Cedea Fish Dumpling ini, Wak, langsung aja beli di minimarket, supermarket, atau juga toko frozen food terdekat yang ada di rumah kalian ya. Cedea, ikan olahan bermutu. Jangan lupa juga, Wak, untuk follow @Cedea Seafood di media sosialnya ya. Nah, sekarang ini karena aku udah good mood lagi, ya kan, aku jadi makin semangat lagi nyeritain kisah horor ke kalian semua. Sekarang baru tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cekidot. Bentar dulu, aku makan aja. Cekidotkan aja dulu, ya kan. Ih, nggak cukup, setengah-setengah, nggak ada, setengah-setengah makan semua. Setengah baru kita lanjut ke cerita Bapak Wawa. Nggak pakai sambal enak, pakai sambal apa lagi, ya kan? Nggak bisa, satu lagi. Kerja. Oke, Wak, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Tiwi dari Sumatera Barat. Halo Tiwi sana.
Nah, Tiwi ini Wak adalah anak kedua dari 2 bersaudara, dan seperti yang sudah aku bilang tadi Wak, kisah yang dialami sama bapaknya Tiwi ini yang bernama Pak Eri terjadi di tahun 90-an, tepatnya di tahun 1999. Dan FYI nih Wak ya, 1999 ini dan 26 tahun yang lalu, Masya Allah nggak kerasa ya. Nah, by the way Wak, untuk memudahkan ceritanya tanpa mengurangi rasa hormat, di video ini aku akan menyebutkan nama tokohnya langsung Wak ya. Nah, jadi Wak, ceritanya pada masa itu Eri ini baru saja menikah dengan seorang wanita yang bernama Rabiah. Nah, setelah menikah Wak, Eri dan juga Rabiah ini tinggal di sebuah rumah yang berada di wilayah Tanah Datar, Sumatera Barat. Nah, pada saat itu Eri ini bekerja sebagai petani, sementara Rabiah sebagai ibu rumah tangga biasa aja. Pernikahan Eri dan Rabiah ini bisa dibilang berjalan mulus-mulus aja Wak, dimana tidak lama setelah mereka menikah, Rabiah pun dinyatakan hamil anak pertama. Nah, 9 bulan kemudian Rabiah pun melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Dewi. Dewi ini kakaknya Tiwi, kakaknya Wawa kita. Selang beberapa tahun kemudian Rabiah pun kembali hamil lagi dan melahirkan anak perempuan lagi yang dikasih nama, inilah si Wawa, si Tiwi ini yang ngirimin cerita nih. Nah, setelah dikaruniai 2 orang anak Wak, pernikahan Eri dan juga Rabiah ini tentunya jadi semakin harmonis. Dan sebagai bentuk mensyukuri keharmonisan keluarganya ini, Eri sang bapak pun menyibukkan diri dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat tepat waktu dan juga aktif mengikuti pengajian bersama bapak-bapak lain yang ada di desanya. Saking seringnya ikut pengajian Wak, lama-kelamaan Eri ini pun jadi dekat dengan seorang Buya yang memimpin jalannya pengajian. By the way Wak, di desanya Eri ini, Buya ini adalah sebutan bagi orang yang pandai mengaji dan memiliki pengetahuan luas terkait Al-Quran ya. Nah, apabila dibandingkan dengan teman-teman pengajian yang lain Wak, hanya Eri lah satu-satunya orang yang paling dekat sama Buya ini. Nah, kedekatan inilah yang membuat Eri pun tidak pernah absen dan selalu mengikuti kemanapun Buya ini mengaji. Hubungan akrab keduanya pun terjalin selama bertahun-tahun tanpa pernah mengalami masalah berarti. Sampai kemudian pada suatu hari Wak, ada sebuah kejadian mistis yang membuat Eri ini sempat mengalami trauma berat dengan kehadiran Buya. Nah, jadi ceritanya Wak, pada suatu malam suasana di desa tempatnya Eri tinggal ini gelap kali gegara. Memang listrik di sana masih belum merata lah gitu. Pada masa itu hanya sebagian kecil warga yang rumahnya ini sudah teraliri listrik Wak. Sementara itu sebagian besar warga di sana masih memakai lampu minyak atau lampu senter gitulah untuk penerangan pada saat malam tiba. Nah, by the way juga nih Wak ya, senter yang biasanya dipakai warga kala itu adalah senter yang jadul tuh loh. Kalau misalnya kalian tahu, bentuk senternya tuh besar kali tuh, dan harus diisi sama baterai yang ukurannya juga sama-sama besar lah gitu. Nah, di malam gelap itu Wak, Eri ini berniat untuk pergi ke rumah temannya yang bernama Rudi. Gegara memang lagi ada urusan. Eri pun lalu mengambil sepeda ontelnya dan membawa lampu senter tuh lah untuk menerangi saat di perjalanan nanti. Setelah keluar rumah Wak, Eri melihat ternyata hujan rintik-rintik udah mulai turun. Di situ Eri itu sempat membatalkan niatnya untuk pergi Wak, gegara dia takut nanti kehujanan ya kan. Tapi nggak lama si Eri ini mikir lagi, tapi ini kan urusannya penting kali nih. Kalau aku nggak berangkat kasihan juga si Rudi udah nungguin. Yaudah lah, nggak apa-apa lah, aku pergi aja. Toh juga hujannya masih rintik-rintik, belum yang hujan deras kali gitu kan. Nah, setelah berpikir kayak gitu, Eri pun langsung on the way mengayuhkan sepedanya menuju ke rumahnya Rudi. Di sepanjang perjalanan Wak, Eri itu cuma sendirian aja karena sebagian besar warga di desa itu sudah tertidur lelap lah gitu. Satu-satunya suara yang menemani perjalanan Eri hanya udah cuma kicauan suara jangkrik aja. Nah, meskipun suasana di malam itu sunyi kali Wak, Eri itu nggak ada takut-takutnya sama sekali. Dia justru mengayuh sepedanya dengan santai tanpa ada kekhawatiran apapun karena juga biasanya nggak pernah diapa-apain gitu. Nah, setelah menempuh perjalanan kurang lebih ya beberapa menit lah, Eri pun sampailah ke rumahnya si Rudi. Nah, setibanya di sana mereka mengobrol lah terkait urusan pekerjaan yang memang mau diobrolin tadi, yang penting tadi tuh. Dan setelah selesai, Eri barulah nih pamit pulang ke rumah. Sebelum Eri ini balik, si Rudi tiba-tiba ngomong, Wak, kok yakin mau pulang sekarang? Ini udah malam kali loh, di luar juga gelap kali, masih hujan. Udah aku nginep rumah aku aja lah, kata Rudi. Enggak lah Wak, aku balik aja lah, kasihan anak istri aku nungguin aku di rumah. Lagian juga tadi di jalan gak ada apa-apa kok, tenang-tenang aja. Udah tadi aku juga berangkatnya aman-aman aja. Insya Allah nanti baliknya juga aman-aman, kata Eri kayak gitu. Oh ya udahlah kalau kayak gitu, yang penting nanti kok di jalan hati-hati ya, kata Rudi. Siap.
baik makasih aku balik dulu kan si Eri kan. Nah udah tuh setelah berpamitan Eri pun mengambil sepedanya dan bergegas pulang ke rumah Wak. Nah kalau tadi Eri itu berangkat dengan menaiki sepeda, entah kenapa di perjalanan pulang Wak, Eri ini memilih untuk menuntun sepedanya aja sambil megang senter gitu lah untuk menerangi jalan. Jadi dia nggak ngayuh sepeda Wak, pengen jalan kaki malam aja gitu. Dan setelah menempuh perjalanan beberapa saat itu, Eri akhirnya tibalah Wak di pertigaan jalan raya yang memang nggak jauh dari rumahnya. Setibanya di pertigaan itu, Eri nyebrang lah ya kan. Habis nyebrang dia belok ke sebuah gang yang ada di sebelah kanan dekat jalan raya itu tuh memang arah jalan mau balik. Nah di situ Wak, rumahnya Eri ini berada di urutan nomor 4. Jadi habis masuk gang itu ada 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah. Nah yang keempat itulah rumahnya si Eri. Nah di dalam gang itu juga ada musola Wak, yang berada paling ujung kali dari gang itu, berjarak sekitar 10 rumah lah dari rumahnya si Eri. Nah itu artinya apa? Kalau misalnya warga ini mau melaksanakan sholat di musola yang ujung itu, mereka ini harus ngelewatin rumahnya Eri dulu ya kan. Dan nanti di sebelah kanan musola itu Wak, memang udah nggak ada rumah-rumah lagi, yang ada cuman ya udah sebidang lahan kosong gitulah yang sudah ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar. Jadi ini rumah Eri ada jarak 10 rumah. Disitulah musola, di sebelah musola tuh ada tanah kosong gitu lah ya, kebayang ya. Nah pas Eri ini baru aja berbelok ke gang Wak, Eri melihat ada seseorang yang lagi berjalan dari arah berlawanan, which dari depan dia, dari arah musola tuh lah. Dan entah kenapa waktu itu nih perasaan Eri nih tiba-tiba berubah nggak enak. Sepanjang jalan dari rumah Rudi ke depan gang tuh biasa-biasa aja Wak, padahal sendirian ya, padahal masih jauh tuh kan dari rumahnya tuh. Cuman waktu udah nyampe di gang, udah dekat dari rumah, udah dekat pemukiman warga, di situ perasaan udah nggak enak. Kok nggak enak ya perasaan aku? Ini siapa nih yang ke musola malam-malam kayak gini? Bukannya waktu Isya udah lewat ya? Dan lagi kayaknya malam ini nggak ada jadwal pengajian lah. Aku juga nggak tahu, nggak dapat informasi. Kira-kira siapa nih orang depan aku gitu? Nah, berbagai pertanyaan itu pun terus berkecamuk lah Wak di kepalanya Eri. Sampai akhirnya jarak dia sama orang depan ini Wak udah makin dekat lagi ya. Dan ternyata orang yang berjalan itu Buya. Buya siapa? Guru ngajinya Eri tadi Wak. Nah disitu Eri udah agak lega, walah Buya rupanya habis dari musola Buya. Kok tuh main sholat malam-malam kayak gini di musola kata gitu. Nah Buya bilang, enggak kok, saya bukan dari musola tapi dari rumah warga. Kamu sendiri dari mana Eri? Udah sholat Isya belum? Kata Buya kayak gitu. Saya habis dari rumah teman saya. Tadi juga kebetulan saya belum sholat Isya Buya, soalnya saya keburu-buru katanya. Oh alah ya udah, kebetulan saya juga belum sholat Isya. Ya udahlah yuk kita sama-sama yuk sholat jemaah di musola kata Buya kan. Nah karena yang ngajak sholat itu adalah ya Buya guru ngajinya ya, di situ Eri pun langsung oh iya baik-baik, langsung mengiyakan lah tanpa rasa curiga sedikit. Ayo Buya, ini aku taruh sepeda di rumah dulu ya kata Eri. Padahal di situ tuh Eri harusnya tahu kalau memang Buya jalannya dari musola, ngapa nggak Buya duluan sholat aja di sana sendirian ya kan? Ngapa harus balik dulu ke sini baru sama-sama ke musola? Harusnya di situ Buya udah curiga, Eri udah curiga, tapi waktu itu belum curiga sama sekali nih. Ya, udahlah yang jelas setelah mengembalikan sepeda ke rumah, Eri pun segera mengikuti langkah Buya berjalan ke arah musola. Waktu itu Buya jalan waktu ditinggalinnya Eri nyusul gitu kan. Nah pas lagi asik-asik jalan ini, tiba-tiba ada sekelebat hawa dingin itu. Nadia kata siapa kan? Ada sekelebat hawa dingin yang langsung bikin merinding ini si Eri. Kenapa nih ya? Temen-temen ya kayak gini ya kan. Nah meskipun merasa janggal, Eri berusaha menepis pikiran buruk. Alah udahlah, itu cuma perasaan aku aja. Kayaknya aku cuma merinding ya, gegara kan tadi hujan gerimis, ada angin-angin lewat, dah itu biasa, bukan gegara ada sesuatu kok gitu. Nah nggak lama dari itu Eri pun mempercepat langkahnya supaya tidak ketinggalan dari si Buya. Nah di sepanjang jalan menuju ke musola Wak, Eri dan Buya ini diam aja, mereka nggak bercakap-cakap sedikit pun itu. Nah bersama dengan itu Eri juga baru sadar kalau ada sesuatu yang agak berbeda dengan penampilannya Buya. Kalau biasanya Buya ini selalu dia pakai atasan, baju koko, terus dia pakai sarung, pakai peci hitam. Dari remang-remang cahaya senter yang Eri masih bawa itu, Eri melihat kalau memang sih Buya ini memakai baju yang sama. Tapi bedanya malam itu Buya ini juga membawa sebuah kain tuh dilipat, diletakkan di atas pecinya. Tapi ini bukan sorban Wak ya, kain taruh. Penampilan itu nggak biasa Wak. Akhirnya si Eri ngebahas itu. Tumben Buya tuh pakai kain kayak gitu, emang kain tuh buat apa gitu kan. Tapi nggak lama Eri mikir lagi, oh siapa tahu Buya pakai kain itu gegara lagi hujan ya kan, dia nggak ada payung, pakailah kain itu, mungkin gegara itu. Pun juga waktu jalan tuh kata bapakku memang masih hujan-hujan kata Tiwi. Nah lalu karena sibuk menerka-nerka ini, Eri pun nggak sadar kalau mereka sudah sampai di depan musola.
Pada saat itu Buya pun melepaskan sendalnya, langsung mengambil wudhu, diikutin juga sama Eri di belakang. Selesai berwudhu, Buya, kenapa aku tiba-tiba merinding ya, astagfirullahaladzim. Dah, setelah berwudhu, Buya pun langsung berdiri di saf yang paling depan untuk menjadi imam. Nah, sementara itu Eri juga menggelar sejadahnya tepat di belakangnya Buya. Nah, gak lama dari itu terdengar bisik-bisik Buya ini membaca niat tanda sholat akan segera dimulai. Nah, selesai dia membaca niat, Buya pun memimpin sholat dari rakaat pertama, kedua, ketiga, hingga sampailah pada rakaat terakhir. Selesai tahiyatul akhir itu, Buya lalu mengucapkan salam, kan biasa sholat biasa, sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Eri juga ngikut ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum, assalamualaikum. Awalnya memang gak ada kejadian aneh di sini, tapi waktu Eri noleh ke kiri, situasi di sekitar Eri mendadak berubah drastis, Suasana musola yang semulanya terang gara-gara disenari sama lampu-lampu tuh tiba-tiba berubah gelap, nggak ada cahaya sedikit pun. Dan nggak cuma itu aja, seramnya lagi, musola yang tadinya sepi dan sunyi tiba-tiba berubah riuh gara-gara ada suara deburan air kencang kali. Suara air, terkejutlah si Eri, kan bingung nih, suara airnya dari mana? Ini mati lampu nih, suara air tuh dari mana? Perasaan waktu aku sholat tadi nggak ada dengar suara apapun, air dari mana nih? Nah, karena penasaran, Eri pun macam meraba-raba lantai musola itu untuk nyari senter yang dia bawa. Nah, waktu di senter udah ketemu, Eri langsung lagi nyalakan senternya kan, dia tengoklah ke sekeliling. Dan tepat ketika senter itu menyala, makin merinding lagi si Eri karena ternyata dia udah nggak di musola lagi, melainkan di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Luwak Pincuran. Nah, ini nih sedikit tambahan informasi, Jadi luwak pincuran ini kata Tiwi adalah sumber mata air berbentuk seperti batu yang dipakai warga untuk mandi, mencuci ataupun juga mengambil air bersih. Meskipun memang bermanfaat bagi warga, di sisi lain luwak pincuran ini nih juga menyimpan banyak sekali kisah mistisnya Nadia, kata si Tiwi, yang diceritakan secara turun-temurun di tempatnya si Tiwi ini. Dan salah satu cerita yang beredar di sana adalah konon katanya ada sesosok makhluk berupa siluman ular yang bersembunyi di balik batu mata air itulah. Dan sosok itu nggak segan-segan mengganggu siapa saja yang berkeliaran di sekitar luwak pincuran itu waktu malam waktu malam tiba. Nah, desas-desus itulah yang membuat warga sekitar pun nggak berani nih pergi ke sana kalau langit udah gelap, Kalaupun terpaksa harus pergi ke luwak pincuran itu, warga itu pasti minta tolong ditemani sama warga-warga yang lain. Jadi mereka tuh nggak ada pernah berani pergi ke sana sendirian gitu loh, harus ada kawannya. Dan selain terkenal mistis, lokasi luwak pincuran ini juga berlokasi jauh kali dari pemukiman warga. Jadi kurang lebih 30 menitan gitu loh kalau jalan kaki. Dan yang lebih seramnya lagi, di kanan kiri dari luwak pincuran itu juga lahan kosong yang ditumbuhi sama semak-semak belukar. Udah tinggi-tinggi juga semak tuh. Jadi nggak mungkin ada jalan setapak ke sana gara-gara nggak ada yang mau pergi ke sana lagi tuh. Maka dibiarinlah semak-semak belukar ini tumbuh tinggi. Nah, ini dari mana sih Eri bisa lewat ya kan? Di situ Eri udah nggak berhenti-henti yang ngucap istighfar, astagfirullahaladzim, ngapa aku ada di luar nih? Ada di luar kok. Nah, bersama dengan itu Eri juga baru sadar kalau Buya di mana dia? Buya yang tadi sholat ngimamin dia, tiba-tiba nggak ada, menghilang tanpa jejak. Jadi Eri di situ cuma sendirian. Dipanggil sama Eri, Buya di mana? Buya di sini kan? Buya gitu manggil-manggil, hening gak ada jawaban sama sekali. Nah, gak nyerah di situ aja, Eri pun kembali lagi mengarahkan senternya ke sekeliling sambil mencari keberadaannya Buya. Tapi meskipun sudah mengarahkan senternya ke segala arah, neriak-neriakin nama Buya, Buya tetap tidak ditemukan, macam seolah menghilang telan bumi itu loh. Di titik ini Eri udah ketakutan kali, sampai seluruh tubuhnya nge-freeze dia. Mengalu dan di luar gue tadi dan musola mah. Mengaku ya Buya tadi itu yonde mah. Di situ Eri udah nggak bisa berbuat banyak selain beristighfar dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, tolong aku ya Allah, tolong aku. Nah, alhamdulillahnya tidak lama setelah berdoa, tubuh Eri tadi nge-freeze tuh udah bisa digerakkan lagi. Lalu karena dia nggak mau lama-lama di tempat itu sendirian, Eri pun langsung udah berlari sekencang-kencangnya menuju ke rumahnya tanpa memakai alas kaki. Alas kaki bapakku tuh entah dari mana nih. Lari, astagfirullah. Dan setelah dia berlari kurang lebih berjam-jam, bukan 30 menit, berjam-jam, Eri ternyata masih mengalami juga kejanggalan lain, di mana dia belum juga sampai ke rumah tuh. Meskipun udah lari tuh, udah berjam-jam, udah sampai ngos-ngosan ya, nggak sampai juga. Kok aku nggak nyampe ya? Perasaan cuma setengah jam aja lah kalau misalnya jalan kaki dari rumah ke luwak pincuran ya. Macam udah berjam-jam nih, aku diputarin apa enggak ya? Kata
kata si Eri. Nah, dengan pikiran berkecamuk itu Eri pun kembali lagi berlari untuk membuktikan dugaannya itu. Ternyata betul, Wak. Setelah beberapa saat berlari, Eri ini baru sadar kalau dia melewati tempat yang sama. Jadi bisa dibilang Eri ini macam udah stuck, cuma memutar-putar di titik yang sama aja. Nah, merasa dia nggak beres di sini, Eri pun langsung menghentikan langkahnya. Dia menatap ke langit lalu memanjatkan doa lagi supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pertolongan. Ya Allah, ya Rabbi tolong aku, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi tolong aku. Nah, selesai dia berdoa, Eri pun memutuskan untuk bismillah. Dia mau lari tanpa menoleh ke belakang. Udah aku lari daripada aku stuck di sini, pokoknya aku berlari aja lah katanya. Siapa tahu nanti aku dibantu sama Allah, aku nyampe rumah gitu. Lari, saat. Nah, di sisi lain, Wak, ketika Eri ini sedang berjuang untuk balik, Rabiah, istrinya Eri atau mamaknya Wawa ini, rupanya juga sedang menunggu kepulangan suaminya. Kok belum balik-balik suami aku, dia udah cemas dia kan. Nah, waktu itu Rabiah tuh gelisah gara-gara nggak biasanya suami aku pergi sampai tengah malam kayak gini. Paling lambat dia nyampe rumah bisa di jam 10. Itu pun udah malam kali itu di sini. Tapi kenapa udah semalam ini kok suami aku nggak balik-balik ya, katanya. Nah, khawatir dengan keselamatan suaminya Eri, Wak. Malam itu juga Rabiah pun mendatangi dan mengetuk pintu-pintu semua warga untuk meminta bantuan mencari Eri. Bu, tolonglah Bu, laki lu balik ke rumah lah Bu. Tahu dan kamala udah Eri itu, kata gitu. Nah, untungnya beberapa warga pun akhirnya bangun dengan awak dan juga bersedia dimintai bantuan. Malam itu juga mereka beramai-ramai lah itu, Wak, nyari keberadaan Eri dengan membawa beberapa lampu minyak untuk penerangan mereka. Tapi meskipun sudah dicari kemana-mana, warga belum juga nemuin Eri. Eri belum balik juga nih. Nah, balik lagi ke sisi Eri. Pada saat itu, Wak, Eri ternyata masih stuck di tempat yang sama meskipun sudah berlari selama berjam-jam. Nah, berlari baca doa lagi, berlari masih di situ-situ juga. Nah, karena kelelahan, Eri pun memilih untuk beristirahat sebentar sambil memikirkan cara supaya bisa keluar dari area luak pincuran itu ya. Berdoa dia lagi, ditenangkan dirinya lagi, dia istirahat bentar. Nah, nggak lama kemudian samar-samar Eri mendengar ada suara laki-laki yang bilang, "Jangan nyerah dulu, sedikit lagi sampai." Ada suara kayak gitu. Eri pun noleh lah kan ke arah suara itu untuk melihat siapa tuh. Suara siapa barusan ya kan. Tapi tuh si Eri nengok kiri kanan, Wak. Nah, ada seorang pun di situ. Cuman Eri itulah satu-satunya orang dekat luak tuh. Meski merasa ada yang nggak beres di sini, anehnya setelah mendengar suara itu, Eri yang tadinya panik tuh tiba-tiba berubah langsung macam tenang gitu hatinya. Gak lama dari situ Eri pun kembali berlari sampai akhirnya pada jam 4 subuh atau 4 pagi tuh Eri pun sampai dekat depan gang rumah dia tuh. Nyampe dia melihat suaminya udah berlari dari kejauhan. Rabiah yang waktu itu juga lagi standby nunggu di luar rumah tuh langsung lah berlari juga dekatin si Eri. Setelah jarak mereka dekat, Rabiah langsung notice kalau Eri dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bajunya basah tuh, berlumpur-lumpur, napas dalam ngos-ngosan tuh. Dan selain itu wajah Eri tentunya pucat pasir, macam orang macam ini, memang lagi ketakutan kali kok. Lihat itu Rabiah langsung, "Astagfirullahaladzim, udah dari mau udah kok. Tapi dari tadi nyarian udah lu mangga udah ndak balik-balik. Mangga lu baju gua basah sadonya tuh. Udah habis mangga, udah habis ngapain?" Kata dia kayak gitu. Karena dengar ucapan itu dari istrinya, Eri tidak menjawab. Dia sibuk, "Astagfirullahaladzim," kayak gitu. Napasnya masih sengal-sengal. Dan setelah bisa bernafas dengan normal, tiba-tiba barulah di situ Eri pingsan dia langsung. Nah, melihat Eri pingsan, warga yang ada di sana juga langsung menggotong Eri masuk ke dalam rumah untuk direbahkan. Dan ketika masih tidak sadarkan diri nih, Wak, tubuh Eri waktu dipegang tuh demam, dan Eri pun demam tinggi sepanjang malam, sepanjang subuh itu sampai matahari terbit. Nah, singkat cerita, setelah pingsan kurang lebih berjam-jam, Wak, Eri akhirnya sadar lah. Ini di hari berikutnya ya. Tapi meskipun sudah membuka mata, Eri mendadak linglung dan dia nggak bisa mengucap sepatah kata apapun, linglung dia. Nah, awalnya Rabiah itu menganggap kalau suaminya mungkin masih kelelahan gara-gara pulang kemalaman kayak gitu. Aku nggak berani juga nanya-nanya gitu kan waktu itu bininya. Tapi setelah beberapa hari berlalu, kondisi Eri justru makin parah lagi, Wak. Pak Eri ini cuman bisa bengong aja, diam ya. Ditanya apa nggak ngerespon apa-apa. Ditanya ini, diajak ngobrol ini nggak ada ngejawab apa gitu, dia macam orang linglung. Nah, di sini udah mulai khawatir lah Rabiah kan. Nah, Rabiah pun akhirnya membawa suaminya pergi ke orang pintar namanya Pak Aris. Pak Aris ini tinggal di desa sebelah, Wak, kata Tiwi. Nah, pada hari yang sudah ditentukan, Rabiah pun pergilah membawa Eri ke rumahnya Pak Aris ini dengan ditemani beberapa keluarga yang lain. Setibanya di rumahnya Pak Aris ini, Wak, Eri diwajibkan menjalani serangkaian proses pengobatan
pengobatan kayak gitulah, supaya dia ini bisa sembuh seperti semula. Nah udah setelah diobati kayak gitu, Rabiah barulah nanya ke Pak Aris ya kan, Pak ini suami saya sebenarnya kenapa Pak, kenapa dia tiba-tiba berubah kayak gini, padahal sebelumnya dia baik-baik aja loh Pak. Terus kata Pak Aris kayak gini, kalau dari apa yang saya lihat Bu ya, Eri ini diganggu sama makhluk halus yang ada dekat luak pincuran, dan sepertinya pada malam itu ada makhluk halus yang menjelma dan menyamar jadi Buya Wak, terus ngajak Eri ini sholat jemaah. Itulah kenapa waktu dia sadar Eri itu udah ada di luar pincuran, bukan dekat musola. Makhluk tuh yang bawa Eri ke sana Bu, kata Pak Aris. Nah dengar penjelasannya Pak Aris, Rabiah nanya lagi, emang suami saya ini salah apa Pak, kenapa dia malah diganggu sampai segininya? Dia tuh gak ada salah apa-apa Bu, ya makhluk itu memang sengaja ngeganggu Eri, dan dia berniat buat ngajak si Eri ini ke dunianya dia, gara-gara dia suka sama si Eri. Kalau nih Bu ya si Eri ini bersedia diajak sama sosok itu, Eri akan mendapatkan imbalan berupa yaitu dia Pak Bu, kesaktian, dimana kesaktian itu bisa dipakai untuk mengobati orang lain secara gaib katanya. Jadi bisa dibilang Eri ini bisa mendapatkan ilmu perdukunan kayak gitulah Wak, dari ngikut si Buya jelmaan ini. Terus Pak Aris nanya lagi, dah gimana Bu menurut Ibu? Ibu mau suami Ibu dapat kesaktian atau melanjutkan hidup kayak biasanya aja? Saya nanya kayak gini karena suami Ibu belum bisa diajak diskusi, kan suami masih linglung kan Wak, Pak Eri masih linglung kan. Nah keputusan ini saya serahkan ke kamu, ke si Rabiah. Saya nggak mau Pak, kata Rabiah, saya nggak mau, nggak apa-apa hidup kami biasa aja, yang penting suami saya sehat macam dulu, kami nggak butuh ilmu-ilmu kayak gitu Pak, kata Rabiah kayak gitu kan. Nah dengar jawaban Rabiah, Pak Aris pun menyarankan mereka untuk meletakkan macam ya sesajen kayak gitu lah Wak, di luak pincuran itu sebagai bentuk penolakan atas tawaran mendapatkan ilmu gaib. Nah sebenarnya waktu itu Rabiah juga nggak begitu yakin Wak dengan sarannya Pak Aris ini, tapi gara udah kepepet kali ya kan, akhirnya mau nggak mau dia pun menurut. Pada suatu malam yang sudah ditentukan, Eri yang pada saat itu sudah mulai membaik Wak, mereka pergilah itu ke luak pincuran lagi untuk memberikan ya sesajen itulah seperti yang sudah disepakati. Nah udah setelah selesai memberikan sesajen, dia langsung putar balik dan kembali lagi ke rumah dengan berlari sekencang-kencang, udah gak mau lagi bapaknya dari trauma. Dan untungnya setelah memberikan sesajen itu Wak, kondisi Eri pun sepenuhnya membaik dan dia sudah tidak pernah lagi mengalami gangguan mistis dari sosok penghuni luak pincuran itu. Begitar jreng dah aman dah Pak Eri. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor dialami sama Pak Eri atau bapaknya Tiwi, bapaknya Wak kita. Aduh ngeri kali waktu di musola tiba-tiba tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, wah ada di luar. Meskipun memang bapak itu sempat trauma, nah dia trauma berat ya, tapi di sisi lain Pak Eri ini juga bersyukur karena kejadian mistis itu tidak sampai melukainya secara fisik Wak. Nah dari kisah ini tuh kita juga jadi tahu kalau sebaiknya manusia selalu meminta perlindungan dan juga pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kapanpun dan dimanapun, karena bisa jadi di luar sana ada makhluk yang berniat buruk dan juga mencelakai kita. Dan sebelum menutup video ini, mari sama-sama kita doakan semoga Pak Eri, sekeluarga, Tiwi juga ini selalu sehat, panjang umur dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun mereka berada. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Tiwi, terima kasih Pak Eri, salam buat Bu Rabiah, salam juga untuk Buya. Oke Wak, jadi sekian dulu ceritanya. Kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirim aja kisah kalian ke email ke email kisahhororwawa@gmail.com. Nanti sertakan judul dan juga kontak kalian di sana Wak ya. Ini aku mau ngasih tahu nih, mengirimkan kisah